5 orang pelaku pembubaran dan perusakan forum diskusi kebangsaan dan kenegaraan yang diselenggarakan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka oleh polisi. Kelima orang ini memiliki perannya masing-masing, yakni FEK sebagai koordinator lapangan aksi, DW orang yang masuk ke tempat seminar dan melakukan perusakan, JJ, LW, dan MDM membubarkan dan merusak tempat dengan mencabut baliho dan sebagainya. Sementara itu untuk motif para pelaku melakukan hal anarkis tersebut masih didalami dan diinvestigasi oleh kepolisian. Tidak hanya para pelaku, Polda Metro Jaya juga memeriksa 11 orang anggotanya serta security dan manajer hotel terkait standar operasi prosedur atau SOP, kemudian tahapan apa yang dilakukan dan sebagainya. Sebelumnya sekelompok orang yang melakukan pembubaran dan perusakan properti ini dengan mengatasnamakan diaspora dan menilai forum tersebut tidak berizin dan dapat memecah belah persatuan. Mengenai hal ini, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kasus pembubaran diskusi karena hal tersebut melanggar hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan mengemukakan pendapat sesuai yang tertera dalam undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Ya, sahabat Ejen, kita masih bahas tentang pembungkaman ekspresi dari tokoh-tokoh senior nasional kita, ya, Pak Din Samsudin, Pak Jenderal Sunarko, Ustadz Rizal Fadilah, Refli Harun, dan kawan-kawan. Sekarang muncul kabar terbaru kalau tersangka pembubaran diskusi di Kemang itu menyesal dan mengaku itu inisiatif pribadi, tidak diorder oleh siapapun. Anda percaya? Saya nggak tahu polisi percaya apa enggak nih. Tapi kita akan coba ulik bagaimana upaya mereka untuk menyapu, ya, bersih-bersih gitu agar nggak nyampe ke atas karena sudah keceplosan bilang ini perintah langsung. Perintah langsung masa dari bawah, yang bisa memerintahkan yang dari atas. 11 anggota termasuk Kapolsek Mampang diperiksa Propam imbas tragedi FTA. FTA ini Forum Tanah Air. Karena banyak media mainstream menyebutnya diskusi Refli Harun CS. Ya, Refli Harun ada di situ sebagai undangan. Yang mengadakannya adalah Forum Tanah Air. Pak Tata nama ketuanya dari Amerika, ya. Domisilinya di Amerika. Sejumlah pihak mulai dari anggota kepolisian hingga polisi diperiksa buntut pembubaran paksa diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional yang digelar Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jaksel, Sabtu kemarin. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, mengatakan pemeriksaan bagi anggota Polri dilakukan oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya. Sampai dengan saat ini, Bid Propam Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas. 11 ini terdiri dari, ya, termasuk Kapolsek Mampang katanya, ya, yang melakukan tugas pengamanan. Kemudian beberapa anggota yang melaksanakan pengamanan dilakukan pendalaman untuk mendalami SOP, tahapan apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Karena disinyalir rumor di berbagai media massa menyebutkan bahwa itu di situ justru ada keterlibatan katanya, ya, intel dari kepolisian juga. Nah, ini yang harus dibongkar agar citra polisi tidak semakin terpuruk. Selain personil, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang masyarakat sipil. Dilakukan pemeriksaan juga, ya, yaitu petugas security dan manajer Hotel Grand Kemang. Seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi. Kita dorong nih, ya. Kami ingin mengembalikan kepercayaan kepada polisi, maka ini adalah momentum terbaik saya kira, ya, jelang lengsernya Jokowi untuk mengembalikan kepercayaan publik. Ya. Bongkar sampai akar-akarnya. Kalau sampai akar-akarnya artinya pemberi ordernya harus sampai ketahuan. Tapi dia bilang nggak ada yang ngasih order. Sejauh ini polisi mengamankan 5 orang dalam kasus pembubaran paksa dan telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 orang tersangka padahal yang melakukan ini lebih dari 2 orang saya kira, ya, yang melakukan pengerusakan.
Pertama FEK Felix, ya, F-nya Felix ini sebagai koordinator lapangan, kemudian GW sebagai pelaku pengerusakan spanduk. Sementara 3 orang lainnya yang diamankan berinisial JJ, LW, dan MDM. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 170 KUHP Junto, pasal 406 KUHP. Sementara bagi tersangka penganiayaan dijerat dengan pasal 170 KUHP Junto, pasal 351. Oke, ini sudah banyak yang masuk komentarnya ini. Anda percaya? Nggak percaya. Saya nggak percaya sama premanisme. 1000% tak percaya. Oke, Om Do tuh si kuncir udah jelas bilang titah perintah langsung ya. Nah ini tersangka pembubaran diskusi Kemang menyesal. Oh, menyesal nih. Kenapa menyesal? Menyesal karena ketahuan. Coba dia pakai masker, rambutnya jangan dikuncir, mungkin nggak akan ketahuan. Mengaku inisiatif pribadi tidak terkait pihak lain. Luar biasa ya. Ini barangkali memang SOP-nya lah, tugasnya begitu, harus ngakunya begitu. Kalau nggak repot nanti katanya. Oke, kita lihat beritanya ya di Tempo. Nah, kita langsung lihat beritanya ya. 2 tersangka pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang menyesal perbuatan mereka setelah ditangkap polisi. Coba nggak ditangkap polisi, nggak akan menyesal. Menyesali perbuatannya, Gregius Upi, pengacara dari tersangka, mengatakan kliennya menyadari tindakan tersebut tidak dibenarkan dan mengakibatkan ketidaknyamanan. Bukan hanya ketidaknyamanan, tapi makin rusak citra Jokowi, makin ringsek hari ini. Fufu Fafa jelas tidak akan dilupakan karena ini dikaitkan juga ke situ. Mereka menyesali tindakan yang telah mereka membuat kegaduhan dan siap mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Kemarin ya. Dalam kasus ini polisi menetapkan Felix E. Kalawali 38 tahun, FEK ini Felix E. Kalawali, E-nya belum tahu kita apa ini. Dan Godip, namanya aneh ya. Godip Wabano 22 tahun sebagai tersangka. Mereka diduga ikut membubarkan diskusi silaturahmi. Bukan cuma ikut, mereka ini pelaku utama ya di lapangan. Mereka diduga ikut membubarkan diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional yang berlangsung pada 28 September, Sabtu kemarin ya di Hotel Grand Kemang, Jaksel. Mereka dijerat dengan pasal pengeroyokan, pengerusakan, dan penganiayaan. Kalau pengeroyokan kan banyak orang tuh, dibubarkan oleh sekitar 30 orang yang menimbulkan kerusakan fasilitas hotel. Harusnya kan 30-30-nya ditangkap ini. Gregius menyebut tindakan kliennya hanya inisiatif pribadi dan tidak ada keterlibatan pihak manapun termasuk kepolisian. Yang memeriksanya polisi. Informasi diskusi yang didapat juga berasal dari berbagai sumber. Namun alasan dari perbuatan kliennya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menelusuri. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mendalami motif dibalik tindakan klien kami. Nah, kemudian barangkali dia bilang juga kalau diteruskan, tapi jangan diusut sampai ke atas-atas, biarkan ini saja, biarkan ditumbalkan saja ini. Gitu kali ya. Dia mengatakan penangkapan terhadap kliennya sehari setelah kejadian itu viral di media sosial. Ini yang tidak diduga oleh mereka. Dikiranya ini tidak akan viral. Dikiranya ini sebagai gertakan yang akan mempengaruhi para aktivis-aktivis lain dalam berkumpul dan berpendapat. Ya, hari ini Bang Faisal Astegaf juga akan mengundang nanti ya jam 1 atau jam 2 di Al Jazeera. Akan mengundang para tokoh-tokoh kritis nasional untuk mendiskusikan bagaimana Jokowi setelah 20 Oktober. Setelah apa sebelumnya? Saya lupa. Kalau sebelum kan sekarang. Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Jatiwiyoto Abadi mengatakan Felix merupakan koordinator lapangan. Kemudian Godlip Wabano diduga merusak spanduk acara. Kalau yang kita lihat di tayangan video, ya itu juga merusak, menarik spanduk tuh justru si Felix ini. Selain 2 orang itu, polisi juga memeriksa pelaku pembubaran diskusi lainnya berinisial JJ, LW, dan MDM. Mereka masih dalam tahap pemeriksaan dan belum ditetapkan sebagai tersangka.
Nah, jadi diskusinya barangkali ya sudahlah, Anda jadi tumbal saja ya, nanti masuk penjara dulu lah, nanti aman lah gitu. Jadi diamankan bukan ditangkap. Nah, ini mudah-mudahan perspektif rakyat ini bisa diluruskan oleh polisi. Kalau polisi ingin memperbaiki citranya. Kan kemarin pasca Sambo itu sudah agak baik itu, membaik itu. Sekarang begini lagi. Gimana? Gak mungkin inisiatif pribadi, gak percaya, tampangnya aja kayak preman. Iseng banget ya jadi orang lagi nongkrong sama teman-temannya terus kepikiran, yuk kita bubarin acara itu yuk. Padahal spanduknya juga sudah ada. Sudah disiapkan yang disorotinya Said Didu, Refli Harun, kemudian Din Samsudin, ya gitu, termasuk Tata ya, ketua FTA-nya. Jadi nggak mungkin ini tidak direncanakan dengan matang gitu ya. Inisiatif pribadi mah datang ke undangan mantan, bukan bubarin diskusi. Aduh, TXT dari bucin nih, lucu juga ini responnya. Nah, kemudian kita lihat, nah ini ada yang bikin polling nih, Fahmiza, 539 suara, lumayan ya. Anda percaya kalau ini inisiatif pribadi tidak melibatkan pihak lain? Yang percaya ada 2,6%, yang tidak percaya 97,4%. Dahsyat ya, nggak bisa dibohongi lah rakyatnya.